Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sani Saputra. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas UAS untuk bahasa Indonesia. Artikel atau report atau makalah yang saya buat adalah kecerdasan AI atau kecerdasan buatan dan dunia pendidikan di Indonesia. Pendahuluannya atau latar belakangnya, mengapa penelitian ini penting? Begini, kehadiran berbagai AI seperti chatbot, Google, Gemini, setelah itu ada cloud, ada Copilot dari Microsoft, dan berbagai macam AI yang ada saat ini mengubah cara peserta didik mencari informasi di internet. Yang sebelumnya kita harus browsing satu persatu atau membaca jurnal satu persatu, sekarang tidak, tinggal tanya, jawaban keluar. Namun di sisi lain, integrasi AI ini juga jika tidak terkendali juga memunculkan dilema serius. Misal ada penelitian menyatakan bahwa kurangnya kritis, kreativitas, originalitas peserta didik, dan isu plagiarisme. Nah, ini ada dilema bagaikan pisau bermata dua, sehingga penting untuk diteliti lebih lanjut. Rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini yaitu bagaimana peran, dampak, tantangan, dan proyeksi masa depan AI dalam mentransformasikan sistem pendidikan di Indonesia dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Nah, tujuannya yaitu untuk menganalisa secara kritis dan sistematis peran AI dalam sistem pendidikan di Indonesia. Nah, tinjauan pustaka yang saya lakukan membaca beberapa referensi dan penelitian sebelumnya seperti Chen dan Zhai, ini ditulis pada tahun 2020. Mereka menemukan bahwa AI sebagai asisten mengajar meningkatkan keterlibatan siswa dan efisiensi guru. Tetapi memerlukan pelatihan digital untuk guru, karena tidak semua guru itu mereka memiliki kemampuan literasi digital dengan baik. Sehingga guru sebagai fasilitator juga harus diberikan pendidikan yang memadai untuk memasuki era di mana AI ini. Nah, Nugroho sendiri, penulis Diari Indonesia tahun 2023, menunjukkan dalam penelitian yang mahasiswa sering menggunakan AI generatif seperti ChatGPT, Gemini untuk tugas akhir tanpa memahami etika tentang plagiarisme dan sitasi yang baik. Misal menggunakan apa, menggunakan Chicago, mereka tidak peduli, mereka tinggal kopas saja. Ini dua hal yang saya temukan. Tinjauan pustaka walaupun banyak, cuma dua yang saya kemukakan di PPT ini, tapi di reportnya lebih banyak. Sehingga di tinjauan pustaka ini ada lebih sharp, lebih tajam bagaimana isu ini harus kita teliti lebih lanjut. Nah, metode dilakukan dalam penelitian ini yaitu literature review dengan pendekatan descriptive analysis. Data dan informasi yang saya dapatkan ini melalui jurnal internasional dan buku-buku, tapi semuanya versi digital. Saya download e-booknya dan saya baca versi soft copy-nya. Pembahasan di sini ada 6 poin yang akan saya bahas nanti. Pertama itu adalah transformasi metode pembelajaran dan kurikulum, perubahan gaya dan akses belajar, pemanfaatan dan dilema AI, potensi positif AI itu apa saja dan dilemanya seperti apa, dan terakhir bagaimana peran guru di masa AI ini. Yang pertama, transformasi metode pembelajaran dan kurikulum. AI itu benar-benar mengubah bagaimana sistem pembelajaran di Indonesia. Yang sebelumnya itu terpusat pada guru, yaitu teacher centered, menjadi berpusat pada siswa atau student centered. Nah, sehingga ada perubahan yang sangat-sangat dramatis di dalam sistem ini. Sehingga AI di sini berperan sebagai katalisator untuk mempersonalisasi pembelajaran skala besar. Kedua, itu ada perubahan gaya dan akses belajar seperti peserta didik atau mahasiswa. Nah, sebelumnya kan mahasiswa itu mengandalkan guru, buku untuk belajar memahami suatu materi. Sedangkan sekarang misal kita belajar bahasa asing, kita bisa menggunakan Duolingo, bisa menggunakan ChatGPT atau yang lain. Kita tinggal bertanya, bahkan bisa mengobrol langsung. Untuk coding itu ada GitHub, Copilot, ada cloud, bisa langsung. Nah, inilah perubahan gaya belajar yang sangat signifikan, sangat berbeda 10 tahun yang lalu dengan yang saat ini. Ketiga, yaitu pemanfaatan dan dilema alat AI ini yang populer. Misal begini, AI itu memang bagus, tapi banyak resiko disalahgunakan sebagai penopang kognitif, melemahkan proses belajar karena instan tadi, dan
mahasiswa misal untuk menulis AI, menulis esai atau report, mereka tinggal ketikkan prompt yang baik kepada AI generatif, semua sudah selesai dilakukan. Sehingga di sini menghilangkan daya kognitifnya, kreativitas, kritis dari mahasiswa itu sendiri karena semua sudah serba instan. Nah, ini salah satu permasalahan yang terjadi pada masa AI ini. Dan seperti kita tahu bahwa selain tadi ada dilema, yang keempat adalah potensi positifnya ada juga efisiensi dukungan guru dan inklusivitas. Apa itu? Misal begini, untuk beberapa mahasiswa atau siswa SLB yang tunanetra, yang dulunya mengandalkan sangat sulit dengan braille, sekarang bisa text to speech. Siswa bisa mendengarkan, siswa guru bisa mendengarkan transkripsi real time dari suatu textbook ini secara langsung. Misal, dan visualisasi konsep matematika dilakukan oleh Photomath, Cloud, dan juga Gemini. Ini membuat sistem pembelajaran lebih efisien dan dukungan guru lebih mudah. Nah, yang kelima, sistem dilemanya pendidikan Indonesia ini menurunkan yang saya sudah sedikit mention tadi, yaitu menurunkan berpikir kritis dan kreativitas. Di dalam penelitian ditemukan bahwa pada era AI ini menimbulkan kekhawatiran secara besar dan banyak dari para tenaga pendidik dan ahli yang menganggap bahwa penggunaan AI yang berlebihan di ruang kelas dan non ruang kelas bisa menurunkan kemampuan kognitif, kreativitas, dan memaksa kita mendefinisikan ulang apa kreativitas itu. Misal, kalau dulu puisi yang ada nyawanya ditulis oleh seorang manusia, dan sekarang ChatGPT bisa menulis puisi, apakah kita masih mengatakan bahwa kreativitas? Kalau robot dan manusia sudah sama-sama bisa menulis suatu puisi. Ini menjadi pertanyaan sangat besar oleh ahli dan juga tenaga pendidikan di seluruh dunia. Nah, yang keenam, peran baru guru dan lembaga pendidikan. Jika dulu guru adalah seorang pengajar yang absolut, sekarang tidak lagi. Peran guru itu lebih dari itu, sekarang sudah menjadi sebagai fasilitator, kurator konten, pembimbing etnis, mengajarkan bagaimana etika penggunaan AI, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah 6 hasil penelitian tentang bagaimana dampak AI terhadap sistem pendidikan di Indonesia yang saya lakukan. Kesimpulannya dari penelitian ini bahwa AI membawa perubahan besar dalam pendidikan Indonesia dengan resiko dan yang baik dan juga yang buruk. Artinya seimbang antara yang menguntungkan dan juga merugikan. Itu kesimpulan di sini. Nah, di masa depan diharapkan pendidikan di AI juga membutuhkan pendekatan yang lebih seimbang. Misal investasi infrastruktur digital terutama di daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan itu penting. Misal di NTT dan di Nunukan masih belum merata secara pendidikan dan juga jaringan internet. Dan juga harus banyak dilakukan penelitian dan pelatihan terhadap guru untuk literasi digital, untuk diberikan pelatihan untuk etika dalam menggunakan AI. Sehingga guru lebih bisa memahami peran dia sebagai guru di masa AI tersebut. Nah, tanpa strategi holistik dan humanis, AI berisiko memperlebar ketidakadilan terhadap banyak siswa-siswa di Indonesia, terutama di daerah yang tertinggal. Terima kasih, itulah adalah presentasi saya. Saya harap Ibu dapat menerimanya dengan baik dan saya dapat mendapatkan nilai yang maksimal. Terima kasih. Saya Sani Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.